Perkenalkan, nama saya Fajriatun, NIM S1Q017022. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari hukum kekekalan momentum. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang momentum dan impuls serta hubungan keduanya. Adapun kompetensi dasar pada kali ini yaitu pertama, menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Untuk indikator pencapaiannya terdiri dari pertama, mengidentifikasi pengertian hukum kekekalan momentum. Kedua, menjelaskan bunyi hukum kekekalan momentum. Ketiga, menerapkan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, melakukan percobaan sederhana tentang hukum kekekalan momentum. Kelima, mempresentasikan hasil percobaan. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Terdapat sebuah roket yang meluncur ke atas dari posisi diam dan meluncur ke atas sampai menembus angkasa. Bagaimana roket dapat terbang menembus angkasa? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Peristiwa tersebut dapat dijelaskan dengan konsep fisika, yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum adalah jumlah momentum pada suatu sistem yang tidak dipengaruhi oleh gaya-gaya luar. Maka momentum sebelum dan setelah tumbukan adalah sama atau tidak berubah. Bunyi hukum kekekalan momentum yaitu jumlah momentum suatu sistem tertentu yang tidak dipengaruhi oleh gaya-gaya dari luar sistem adalah selalu tetap. Berdasarkan hal tersebut, persamaan hukum kekekalan momentum dapat dirumuskan sebagai berikut. P sebelum sama dengan P sesudah. Dengan P1 dan P2 merupakan momentum benda 1 dan benda 2. Dengan P1 dan P2 merupakan momentum benda 1 dan benda 2 sebelum tumbukan. Sedangkan P1 aksen dan P2 aksen merupakan momentum benda 1 dan momentum benda 2 sesudah tumbukan terjadi. Mari perhatikan peristiwa peluncuran roket di awal video tadi. Dari peristiwa ini kita dapat membaginya menjadi dua posisi, yaitu posisi awal dan posisi akhir. Pada posisi awal, massa roket yang dapat disimbolkan dengan M besar, sedangkan massa gas yang dapat mendorong roket disimbolkan dengan M kecil. Sedangkan untuk kecepatannya pada posisi awal adalah 0. Untuk keduanya karena masih dalam posisi diam. Untuk posisi akhir, massanya masih tetap M besar untuk massa roket dan M kecil untuk gas yang mendorong roket. Sedangkan untuk kecepatan roket V1 dengan arah ke atas dan gas yaitu V2 dengan arah ke bawah. Alasan roket dapat meluncur ke angkasa adalah karena roket memiliki mesin pendorong yang dapat memberikan kecepatan pada roket. Gaya dorong roket berdasarkan impuls yang diberikan oleh mesin roket pada saat roket sedang bergerak akan berlaku hukum kekekalan momentum. Kesimpulan yang didapat dari video ini adalah hukum kekekalan momentum yang dirumuskan sebagai P sebelum dan P sesudah terjadinya tumbukan didefinisikan sebagai suatu momentum dari suatu sistem yang tidak dipengaruhi oleh gaya-gaya luar, maka momentum sebelum dan setelah tumbukan sama atau tidak berubah.